Museum Purna Bakti Pertiwi ini sudah ada sejak tahun 92. Artinya sudah 29 tahun dikelola oleh anak-anak mantan Presiden Soeharto. Tetapi kali ini akan diambil alih oleh pebisnis asal Singapura, yaitu Mitora. Akankah museum ini akan tinggal kenangan? Perlu diketahui, museum ini dibangun oleh Yayasan Purna Bakti Pertiwi selama 5 tahun, yakni dari 26 Desember 1987 hingga 26 Desember 1992. Museum ini dibangun di area seluas 20 hektar dan dibuka pada 23 Agustus 1993 yang lalu. Dan museum ini adalah mengoleksi barang-barang keluarga Soeharto, termasuk cendera mata yang diperoleh dari sahabat dan koleganya sewaktu Pak Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dan kini perusahaan asal Singapura menggugat museum tersebut. Ya, menurut saya sih, museum ini sangat bernilai tinggi dan sangat mengandung nilai sejarah yang tinggi. Ya, seharusnya negara juga ikut mempertahankan. Jangan sampai jatuh ke negara lain. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Museum Kebanggaan Soeharto di ujung tanduk. Perusahaan asal Singapura, Mitora, menggugat 5 anak Presiden Soeharto senilai 584 miliar ke PN Jaksel. Museum Purna Bakti Pertiwi yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah juga diminta untuk disita dalam proses tersebut. Bagaimana sejarah museum yang menyimpan koleksi barang keluarga cendana ini? Dikutip dari laman situs TMII, pembangunan Museum Purna Bakti Pertiwi bermula dari gagasan istri Presiden Soeharto, Tin Soeharto. Perempuan yang akrab disapa Ibu Tin ini ingin agar koleksi barang-barang keluarga Soeharto termasuk cendera mata yang diperoleh dari para sahabat dan kenalannya selama masa pemimpinnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Museum ini dibangun oleh Yayasan Purna Bakti Pertiwi selama 5 tahun, yakni dari 26 Desember 1987 hingga 26 Desember 1992 di atas area seluas 19,73 hektar. Museum ini diresmikan dan dimulai dibuka pada 23 Agustus 1993. Secara garis besar, bangunan MPBB dapat dibagi menjadi 3 kelompok: bangunan utama, bangunan penunjang, dan bangunan tata ruang luar. Bangunan utama seluas kurang lebih 2,5 hektar ini terdiri atas 1 bangunan kerucut utama dan 4 kerucut sedang, berfungsi sebagai ruang pameran. Bangunan penunjang terdiri atas gerbang penerima, kios cendera mata, kafetaria, kantor pengelola, musola, shelter, restoran, arena bermain untuk anak-anak. Sebagai area rekreasi dan penghijauan ini terdiri atas berbagai area taman dan tanaman langka khas Indonesia. Sebagai wahana pengumpul pelestarian dan penelitian, MPBB juga menghimpun dan melestarikan berbagai jenis tanaman langka khas Indonesia seperti jambu mawar, rambutan irian, pohon laki-laki, dan duet putih. Kini, museum yang digagas Ibu Tin ini diminta agar disita sebab perusahaan Singapura Mitora menggugat Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Nyonya Siti Hardianti Hastuti Rukmana, Bambang Triharmojo, Siti Hadiati Harijati, Sigit Harjo Judanto, Siti Hutami Endang Adiningsih. Adapun turut tergugat adalah Suharjo Subarji, pengurus Museum Purna Bakti Pertiwi, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Apa yang dituntut? Berikut ini petitum Mitora. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada sebidang tanah dan bangunan beserta dengan isinya. Sebidang tanah seluas kurang lebih 20 hektar
dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta dengan seluruh isinya yang ada dan melekat, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yakni Museum Purnabakti Pertiwi dan Puri Jatiayu yang beralamat di Jalan Taman Mini nomor 1 Jakarta Timur. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di atas beserta dengan seluruh isinya yang ada dan melekat, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terletak di Jalan Yusuf Adi Winata nomor 14 Menteng, Jakarta Pusat, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban 84 miliar serta kerugian imaterial sebesar 500 miliar, menghukum para tergugat untuk melaksanakan keputusan ini. Sidang pertama digelar pada 5 April 2021 di PN Jaksel Ruang Sidang nomor 1. Kasus ini masih berlangsung. Diketahui juga Menteri Sekretaris Negara Kemensesnek Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah TMII resmi berpindah kepada Kemensesnek. Hal itu Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang TMII. Presiden telah menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang TMII yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensesnek, ujar Pratikno dalam konferensi pers virtual pada Rabu 7 April 2021. Dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK dan Kemayoran, jelasnya. Menurut Pratikno, terbitnya Perpres nomor 19 tersebut dilatar belakangi masukan banyak pihak soal TMII, salah satunya rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Pratikno menjelaskan, sebelumnya dasar hukum soal TMII merujuk pada Kepres nomor 51 tahun 1977. Menurut Kepres itu, TMII merupakan milik negara yang tercatat di Kemensesnek yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita, ungkap Pratikno. Sudah hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola milik negara ini, lanjutnya. Pratikno menyebutkan, negara memiliki kewajiban melakukan penataan TMII guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Selain itu, agar TMII nantinya dapat berkontribusi pada keuangan negara. Namun, karena saat ini masih akan ada pemindahan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensesnek, akan ada masa transisi. Nantinya dibentuk tim transisi untuk pengelolaan TMII selama masa transisi ini. Karena ini ada pemindahan pengelolaan, kami perlu memutuskan masa transisi. Jadi akan dibentuk tim transisi untuk mengelola selama transisi, ungkap Pratikno. Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa kawasan TMII memiliki luas 1.460.000 meter persegi atau setara lebih dari 146 hektar. Taman rekreasi ini berlokasi di Jakarta Timur. Menurut Pratikno, secara lokasi Taman Mini Indonesia Indah berada di kawasan strategis berdasarkan evaluasi dari Kemensesnek dan Kementerian Keuangan Kemenkyu pada 2018 yang lalu. TMII ditaksir memiliki nilai sebesar 20 triliun. Tetapi mungkin harga pasar jauh lebih dari itu untuk saat ini, apalagi nanti saat setelah pandemi, kata Pratikno. Jadi dengan aset yang begitu luas dan banyak serta strategis, nantinya TMII akan dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan memberi kontribusi bagi negara, tuturnya. Kedepannya, Kemensesnek berkomitmen bahwa kawasan TMII akan menjadi kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan sarana edukasi yang bernafaskan budaya Nusantara. Pratikno menambahkan, pemerintah juga memiliki ide untuk menjadikan TMII sebagai pusat inovasi bagi generasi muda. Sejarah Yayasan Harapan Kita diberitakan Kompas.com. Saat ini Yayasan Harapan Kita sendiri dibina oleh Suharjo, Bambang Tiyarmojo, dan Rusmono, dan Siti Hardijanti Indra Rukmana sebagai ketua umum. Bambang Tiyarmojo dan Siti Hardijanti Indra Rukmana merupakan putra-putri dari Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Siti Hartinah atau dikenal dengan Ibu Tin Soeharto, pada 23 Agustus 1968. Ini artinya usia yayasan tersebut hampir 54 tahun. Pendiri Yayasan Harapan Kita pada saat itu bertepatan pada syukuran hari ulang tahun HUT ke-45 Ibu Tin. Setelah didirikan, Yayasan Harapan Kita dikelola oleh Tin dan beberapa istri pejabat lainnya, yaitu Siti Saleha Ibnu Sutowo, Sri Dewanti Muhono, Kartini Widya Latif, Siti Maimunah Alamsyah, Wastuti Ali Murtopo, dan Sutamtitah Sujono Hurmadani.